Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia, kemudian dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menentukan mol garam pada larutan penyangga. Ya, kalau diketahui pKa dan pH, kemudian diketahui juga molaritas dan volume dari asam lemahnya. Oke, soal ini baru saya bahas di video ini ya. Jadi di video sebelumnya belum saya bahas soalnya, gitu ya. Jadi simak baik-baik videonya. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Kalau kita lihat di soal ini, pKa itu adalah 5 ya. Maka Ka-nya ya, konstanta asam lemahnya itu adalah 10 pangkat negatif 5 ya. Kemudian di sini ada pH ya, pH-nya adalah 5, maka konsentrasi H+-nya atau molaritas H+-nya adalah sama ya, 10 pangkat negatif 5. Nah, setelah itu karena ini larutannya terdiri dari Ha dan juga NaA. Nah, ini sebagai asam lemahnya ya. Ini sebagai garamnya. Jadi larutannya terdiri dari asam lemah dan garam, maka ini kita kategorikan sebagai larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu terdiri dari 2 unsur ya, yang maksudnya 2 bagian ya, yaitu larutan lemah dengan garamnya ya. Jadi untuk menentukan H+ pada larutan penyangga, rumusnya adalah Ka dikalikan dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Mol basa konjugasi. Nah, asam lemahnya adalah Ha, berarti ini bisa kita tuliskan Ka dikali dengan mol Ha dibagi basa konjugasinya, hanya hilangkan 1 jadi amin ya. Jadi ini mol amin. Lalu kita bisa dapatkan mol amin dari mana? Dari mol garam sebenarnya. Kenapa dari mol garam? Nah, ini kan garam itu NaA, kalau terurai di dalam air akan menjadi Na+ ditambah amin. Kalau mol dari NaA-nya ya, itu adalah X mol. Ini adalah X, maka mol aminnya juga adalah X juga ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Itu ya, koefisiennya sama-sama 1. Oke, kita coba. Nah, lihat dulu soalnya, kembali ke soal dulu. Kenapa ini Ha ini kenapa disebut asam lemah? Karena di sini ada H ya, ada H+. Kemudian NaA natrium, A-nya nggak tahu apa. Kenapa disebut garam? Kenapa disebut garam? Karena Na itu natrium berasal dari ion sisa basa yaitu NaOH. Kemudian aminnya berasal dari asam lemah Ha ya. Itu. Jadi NaA ini terdiri dari Na+ ditambah amin gitu ya. Nah, Na+ ini dari apa? Dari NaH tergolong basa, aminnya dari Ha ya. Nah, A-nya nggak tahu ya, yang penting ini asam lemahnya rumusnya Ha gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya. Jadi kalau kita lihat mol Ha-nya adalah 500 dikali 0,2 ya. Jadi mol itu rumusnya adalah volume dikali molaritas. Nah, tapi volumenya masih dalam mililiter, dijadikan liter dulu. Nah, ini akan menjadi 500 dibagi 1000 ya. Jadi 500 bagi 1000 ini 0,5. Nah, ini 0,5 liter ya. Jadi
0,5 dikali 0,2 itu adalah 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1. Jadi ini bisa kita tuliskan Ka-nya 10 pangkat min 5, mol Ha-nya adalah 10 pangkat min 1 ya. Dibagi mol aminnya adalah X. Yang ini konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini 1 tinggal kali silang. X kali 1 jadi X ya. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi maksudnya X kali 1 tuh begini ya, kali silang. Nah, maka 1 kali 10 pangkat min 1 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, jadi jawabannya ini ya. Nah, kemudian ini kan masih mol A min ya, ini mol A min. Lalu berapa sih mol dari NaA-nya gitu ya? Kan tadi mol NaA ya. Mol NaA itu sama dengan mol A min ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama tuh ya. Koefisiennya 1, ini 1, maka molnya sama. Kalau mol A minnya adalah X, maka mol Na-nya juga X gitu ya. Berarti ini akan menjadi X yaitu 0,1 mol. Jadi jawabannya mol dari NaA yang ditambahkan yaitu 0,1 mol. Gitu ya. Nah, ini kan kita menggunakan rumus mol basa konjugasi. Jadi kalian harus tahu mol basa konjugasinya berapa. Sebenarnya nggak perlu tahu ya. Kalau harus dicari mol basa konjugasi itu terlalu lama ya, terlalu lama. Jadi kalian bisa saja menggunakan trik cepat seperti ini. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita coba trik cepatnya ya. Jadi kalian tidak perlu menentukan berapa sih mol basa konjugasinya. Terlalu lama kalau harus mencari mol basa konjugasi ya. Kalian cukup menggunakan rumus ini, mol garam sama dengan NaS. Maksudnya NaS itu mol asam ya, mol asamnya. Mol asamnya berarti mol dari Ha-nya ya. Jadi ini mol Ha dikali Ka dibagi dengan ini mol garam mol NaA-nya ya. Jadi mol Ha dikali Ka kali X, X-nya menunjukkan basa konjugasi, banyaknya basa konjugasi ya, dikali dengan konsentrasi H+. Jadi kalau H asam lemahnya adalah Ha, maka basa konjugasinya hilangkan H-nya, jadi sisa A. Nah, mol A atau mol A maksudnya mol A min gitu ya. Adanya di mana? Adanya di NaA ya. Nah, di sini nih, kalau kita lihat A pada NaA ini cuma ada 1 A-nya, maka X-nya sama dengan 1 ya. Jadi maksudnya X itu banyaknya basa konjugasi pada garam gitu ya. Jadi kalau kita lihat garamnya NaA, maka banyaknya basa konjugasinya maksudnya banyaknya A ada 1 gitu ya. Udah, tinggal kita masukkan angkanya, mol Ha-nya tinggal dikalikan, ini dijadikan liter dulu, 500 ml jadikan liter dibagi 1000 ya. Jadi ini 0,5 liter. 0,5. Nah, ini mol dari asam lemahnya atau Ha, tinggal kalikan volume dengan molaritasnya. Jadi 0,5 dikali 0,2 itu 0,1 atau 10 pangkat negatif 1 ya. Ka-nya 10 pangkat negatif 5. X-nya ada 1 tadi ya. Konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat negatif 5. Tinggal dicoret, cret gitu ya. Maka mol NaA-nya adalah 10 pangkat negatif 1 ya. Jadi ini 10 pangkat negatif 1 ya, 10 pangkat negatif 1 atau 0,1 mol. Nah, sama ya dengan jawaban yang menggunakan rumus
konsep dasarnya menggunakan bahasa konjugasi. Jawabannya kalau menggunakan bahasa konjugasi jawabannya 0,1. Trik cepat juga sama ya, 0,1 mol. Nah, jadi begini ya rumus trik cepatnya. Jadi kalau kalian ingin cepat dalam menghitung soal yang seperti ini, kalian hafalkan trik cepatnya ya, gitu. Oke. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan trik cepat. Jadi kalau kalian suka dengan trik cepat di video kali ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.